Apakah? Kalau tulis biar dia itu di kolom punya ya. Apakah? Udah? Nah, ketua kelasnya Nabil, silakan pimpin doa. Teman-teman kita terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Doa dari masing-masing dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget sih, coba ulang. Salam ulang. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan kan? Udah? Udah. Nah, coba absen dulu ya. Kalista, Bilkis, Francisco Bagus, Muhammad Ihsan, Latifah, Angelika, Elvia, Afia, Darel, Muhammad Pepe, Almira, Anindya, Fawaza, Riora, Alvina, Muhammad Nabil, Septi, Nadine, Muhammad Alika, David, Febian, Najwa. Masuk semua ya? Dah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita ingat-ingat dulu. Kemarin itu kita belajar apa ya? Nah, jaringan komputer. Jaringan komputernya apa aja? Nah, tanpa kabel dan dengan kabel. Nah, dari materi yang kemarin itu nyambung dengan materi kita hari ini, Nah. Kenapa? Karena kita kan hari ini belajar tentang proteksi data ya. Proteksi data itu hukumnya wajib ketika kita mau masuk ke dalam internet. Biar apa? Biar data kalian aman. Pernah dengar kebobolan data? Nah, itu adalah salah satu masalahnya. Kayak gitu. Jadi sangat penting. Kenapa? Ya, jadi penting ya. Kalau misalkan kita belajar tentang jaringan komputer dan koneksi internet, berarti kita juga harus wajib belajar tentang proteksi data. Nah, setiap manusia pasti punya rahasia. Nah, contoh ibu punya loh rahasia. Pepe punya rahasia nggak, Pepe? Punya. Apa rahasianya? Nah, namanya rahasia berarti nggak boleh dikasih tahu. Begitu juga dengan data. Setiap orang punya rahasia, berarti ketika kita membuat pesan atau kita membuat suatu kata, itu juga bisa dirahasiakan tergantung kehendak kita. Paham? Paham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proteksi data. Nah, sebelum kita belajar, ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan ke kalian. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat memahami proteksi data dengan enkripsi dan dekripsi. Nanti kita belajar enkripsi itu apa, dekripsi itu apa. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kegunaan proteksi data. Contohnya tadi sudah kita sebutin satu ya. Nah, nanti kalian bisa menganalisis kegunaannya, apalagi sih selain itu. Nah, yang ketiga, kalian bisa membuat proteksi data dengan enkripsi dan dekripsi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian diminta untuk mengerjakan tes. Udah siap, Pak? Tulis cek? Siapin ya.
Pretes, kerjakan sebisa kalian ya. Kalau salah, nggak apa-apa karena kita belum belajar. Satu orang satu. Oh salah ya? Bentar. Maaf ya. Kita masuk ke dalam materi sebelumnya. Apakah manusia butuh perhatian? Butuh. Contohnya? Apa ya? HP. Dikunci. Dikunci. Terus? Apa lagi? Terus? Yang pacaran nih di satu kelas. Ayo. Kalau misalkan nih misal pacaran berdua duduknya barengan. Terus pesannya mereka surat-suratan nih. Misal Nabil surat-suratan. Suratnya dibaca sama temennya. Kira-kira gimana? Jomblo? Malu. Malu. Nih, tapi ada yang jomblo nih. Ada yang jomblo nih. Nah, jadi intinya manusia itu memang punya rahasia. Maka dari itu kita akan belajar tentang proteksi data. Jadi yang pacaran kita nih pakai kode-kodean. Nah, proteksi data itu apa sih? Salah satu cara memproteksi data yang dapat dilakukan ialah dengan enkripsi atau dekripsi. Nah, enkripsi ini adalah kata atau kalimat yang disembunyikan. Dekripsi adalah kalimat yang udah dideskripsiin. Nah, dengan enkripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Metode ini membuat data menjadi lebih aman. Contoh cara kerjanya seperti ini, nah. Misal, kita punya teks nih. Ini teks. Ya kan? Kita enkripsi. Berarti teksnya ini berarti nggak jadi teks. Memakai kode. Kita enkripsi. Akan menjadi satu teks yang sudah dienkripsi. Nah, teks yang ini akan dideskripsikan lagi untuk jadi sebuah teks yang akan dikirim pesannya. Namanya deskripsi. Akan menjadi teks lagi. Nah, teks ini dan ini namanya plain text. Plain text. Sama, yang ini juga namanya plain text. Sama dengan WhatsApp, nah. Pernah lihat nggak di WhatsApp pesan ini telah dienkripsi? Pernah? Ada kan di WhatsApp? Nah, itu cara kerjanya seperti ini. Kamu buat pesannya. Misal hari ini ada pelajarannya Budian, misal dikirim dulu. Dia berupa teks, ya kan? Lalu pesan itu akan dikirim ke grup. Sebelum dia masuk ke grup, dia akan dienkripsi dulu dengan cara yang ini. Setelah sampai berarti teks tersebut sudah dideskripsi.
Rizky, itu mengapa pesannya akan sampai dengan sangat sama seperti yang kamu tulis di awal penyampaian informasi. Itu adalah kegunaan dari Rizky. Paham nggak sampai sini? Ada jadi yang pertama adanya kebocoran data. Contoh kebocoran data yang pernah kalian tahu apa? Hack. Terus? Ya, terus? Pernah dengar nggak data Tokopedia? Oh iya. Pernah dengar nggak data akun yang bocor? Pernah? Nah, itu masalah yang sering terjadi. Itu masalah besarnya. Ada lagi masalahnya apa? Salah mengartikan pesan. Kayak misalkan nih, yang namanya enkripsi deskripsi bukan berarti hanya di jaringan komputer. Contoh di bagian militer. Zaman dulu, ketika orang-orang ingin mengirimkan pesan, mereka mengenkripsi pesannya. Contohnya apa? Yang pramuka, sandi Morse. Itu termasuk ke dalam enkripsi proteksi data. Itu yang digunakan pada zaman dahulu. Cuma zaman sekarang memang digunakan di dalam jaringan komputer. Paham? Itu jadi contohnya. Terus ada lagi apa? Yang di pramuka tadi ada sandi Morse. Terus ada lagi apa? Semapur. Pinter yang pramuka nih pasti. Nah itu ada tadi batu, ada lagi apa lagi? Tadi rumput, tadi gambar. Nah itu macam-macamnya ya. Macam-macam untuk mengirim pesan agar pesan tersebut tidak bisa dibaca oleh orang. Salah satu cara untuk memproteksi data. Nah, nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan LKPD. LKPD apa tadi? Lembar kerja peserta didik. Ya, cara kerjanya seperti apa? Kalian akan diberikan masalah di dalam LKPD itu. Nah, kalian diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, yang punya masalah hidupnya coba diselesaikan dulu. Susah. Ya, jadi di dalam LKPD nanti akan ada beberapa masalah yang akan kalian selesaikan. Nah, LKPD-nya seperti apa, Bu? LKPD-nya seperti ini. Bentar. Nah, kalian tuliskan data diri kalian. Nama, kelas, tanggal, kelompok berapa. Kalau udah, kamu baca di bagian bawah. Di LKPD ini ada tujuan pembelajaran yang tadi kita bacakan, ya kan? Lalu ada K3LH-nya, gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Lalu ada teori singkat yang bisa kalian baca dan kalian pahami. Sebenarnya teori singkat ini sama yang seperti yang Ibu jelaskan, cuma ini hanya sedikit penjelasan tentang enkripsi itu apa. Nah, setelah itu ada lembar kerjanya. Ini adalah langkah-langkah yang harus kamu ikuti, yang harus kamu kerjakan. Ya. Setelah itu akan ada soalnya. Kamu jawab soalnya dan kamu selesaikan. Paham? Paham? Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk satu kelompok, isinya ada 2 orang. Kalau misalkan yang gampang dengan teman sebangkunya aja, tapi kalau misalkan mau tukar silakan. Gimana? Teman sebangku aja? Pas nggak? Ada yang ganjil nggak? Udah? Udah. Sekarang Ibu bagikan ya. Kalian kerjakan bareng-bareng. Kan yang namanya itu kan berarti kerja sama dengan kelompok. Kenapa bentar? Udah? Bentar, Ibu jelasin dulu. Nah, kalian untuk mengerjakan soal yang di LKPD boleh menggunakan handphone. Jadi kalian cari informasinya dari handphone, dicatat, ya, dicatat, terus ditulis juga langkah-langkah pengerjaannya seperti apa.
lalu kamu kerjakan LKPD yang ada di handphone, maaf, yang ada di soal yang ada di LKPD kalian. Ya, jelas? Ada lagi pertanyaan? Kenapa kan? Kenapa? Oh iya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, diulang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, 9, 10, 11. Nama kamu enggak? Nama panjang aja. Ya, jadi dicatat informasinya, kamu kerjakan LKPD-nya. Silakan, Nak. Iya. Iya. Iya, bisa. Iya, jadi kamu ini. Ntar aja nih, sini. Ini jawab ya. Kalau misalkan
kita juga harus mengakhiri. Silakan perhatikan temannya dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Menurut kami, Pancasila adalah sistem untuk menjaga keamanan data. Kekurangan data menurut kami adalah untuk merasakan sebuah informasi. Lalu mau contoh? Dari mana ke mana kuncinya? Kuncinya dari A ke B, B ke C. Ya, dijelaskan ke teman-teman. Baik teman-teman. Kami kuncinya dari A ke B, D ke C. Udah? Simpulannya. Nanti dulu. Ada yang mau tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo dong. Ada yang mau bertanya? Udah, perhatikan temannya ada yang mau bertanya. Sebutin namanya. Yang kencang dong. Contoh proteksi data. Contohnya ada kita mengoreksi data. Ada lagi? Udah? Udah, ada lagi yang mau bertanya? Apa Bil? Mau nanya Bil? Hah? Mau nanya enggak?
Jadi Nabil, mungkin Pepe ngerti, cuma cara penyampaiannya susah ya. Jadi kayak tadi yang Ibu bilang, ketika kita mau mengirim pesan ke orang lain, kan terkadang ada pesan yang tidak mau ditampilkan. Gitu. Atau yang tadi yang di WhatsApp, ketika kita mau mengirimkan pesan agar sampai ke orang itu di tengah-tengah ada proses encryption. Jelas ya? Atau yang tadi tuh yang di dunia militer, ya, yang di dunia militer. Nah, sekarang kesimpulannya. Iya, sama-sama. Kesimpulannya tadi yang pertanyaannya. Yang pertanyaannya. Yang di grup, yang di grup. Kesimpulannya tadi proteksi data tapi kita enggak. Iya, sampai Nah, betul. Kata Darel, suara kecil ya. Jadi data kita agar tidak mudah diubah oleh orang atau orang lain. Gimana? Setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk Darel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang mau bertanya? Oke, Nabil. Siap. Siap, yuk. Di era globalisasi saat ini, dampaknya kalau kita tidak memproteksikan data kita di era globalisasi ini. Menurut pendapat kalian? Apa dampak yang terjadi apabila kita tidak memproteksikan data kita di era globalisasi saat ini? Kemungkinan data yang kita miliki dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya sangat puas dengan jawaban. Wih, mantap, benar. Kesimpulannya, data diproteksi untuk melindungi data pribadi di tengah era perkembangan penggunaan ponsel dan internet yang kian masif. Terima kasih. Ya. Nah, tanya. Yang udah kalian pelajari hari ini tadi apa aja, Nah? Proteksi Proteksi. Terus, yang menurut kalian paling menarik itu pelajaran yang mana? Kenapa? Kita ingin sampaikan. Oh gitu. Siapa Oke. Dan pertanyaan rahasia. Ya. Agar kita punya rahasia. Karena bisa dirahasiakan. Biar lebih aman. Terus, sulit nggak, Nak? Kalau udah tahu kata kuncinya enggak, yang menurut kalian sulit dan kalian beneran nggak ngerti, yang bagian mana? Ngerti semua berarti? Insya Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajarannya, Ibu ada poster yang bisa kalian kerjakan. Poster ini soalnya sama dengan yang tadi pretest. Cuma kan beda ya, Nak. Pas pretest itu kan kita belum tahu kan proteksi data itu apa, data itu apa. Tapi setelah kita belajar berarti kan harusnya udah tahu. Semenit bisa ngerjain? Enggak. Boleh. Oh, 5 boleh lah. 5 boleh lah. Sama-sama. Bil, tulis di bawahnya aja, Bil. Di sini. Iya. Ya. Boleh, boleh. Mau berapa menit, Nak? 10. 30. Nggak selama itu juga sih. Jadi 10. Oke, kerjakan sendiri kan? Singkat aja, Nak. Singkat, padat, dan jelas.
Jadi hasil dari konsen ini nanti akan ibu koreksi. Ketika nilainya di bawah KKM maka akan ikut remedial. Tapi ketika lulus kita akan langsung masuk lagi dan ibu akan tambah materinya untuk materi selanjutnya. Paham? Nah, kalau sudah silakan kelas ini doang. Iya. Satu.